terlambat dan jarang ikut olahraga juga. Oke, kalau Bu Rosma tanya, seingat Juliana, sudah berapa kali Juliana terlambat hadir ke sekolah dan tidak ikut jam pelajaran olahraga? Kalau nggak salah dan nggak ingat juga, terlambat 5 kali dan tidak ikut olahraga cuma 3 kali. Oke, berarti 5 kali terlambat dan 3 kali tidak ikut pelajaran olahraga. Nah, sekarang Bu Rosma ingin tanya kepada Juliana, kira-kira apa yang Juliana lakukan itu merupakan kesalahan atau bukan? Yang saya rasakan itu adalah sebuah kesalahan. Oke, berarti Juliana udah ngaku ya bahwa itu adalah suatu kesalahan. Gak apa-apa, setiap orang pasti pernah yang namanya berbuat salah. Hal itu adalah hal yang manusiawi. Begitu juga Bu Rosma. Pasti Bu Rosma pernah berbuat salah. Yang terpenting sekarang apa? Kita, artinya Juliana, mau berubah, mau berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi dan mau untuk memperbaiki diri. Gimana? Setuju nggak Juliana dengan pendapat Bu Rosma? Ya, setuju. Setuju. Nah, di balik Juliana sering terlambat, tidak pernah ikut pelajaran olahraga, Bu Rosma yakin pasti Juliana punya alasannya ya kan? Iya. Kalau boleh Bu Rosma tahu, kira-kira alasannya apa Juliana? Alasan saya sering terlambat dan jarang ikut olahraga itu karena saya sering main game sampai larut malam. Apalagi kan saya lumayan jauh juga rumahnya dan saya tidur biasanya di atas jam 1-an gitu, sehingga saya membuat saya itu terlambat dan jarang ikut olahraga. Oke, berarti main game sampai larut malam gitu. Sekarang kalau misalkan Bu Rosma kaitkan, kita kan sudah membuat keyakinan kelas ya kan. Kira-kira perbuatan Juliana itu termasuk melanggar keyakinan kelas kita dalam hal apa? Menurut saya itu kesepakatan yang disiplin. Bagian disiplinnya ya. Menurut Juliana, kira-kira disiplin itu penting ya? Menurut saya itu disiplin itu sangatlah penting karena dengan kita disiplin, terutama disiplin terhadap waktu, kita dapat melakukan berbagai hal yang telah kita rencanakan sebelumnya. Jadi benar sekali ya, bagus sekali jawaban Juliana ya. Jadi kalau kita bisa menghargai waktu, disiplin terhadap waktu, apa manfaatnya? Satu, kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kita datangnya tepat waktu sesuai janji yang kita buat. Yang kedua, kalau kita misalkan ada pekerjaan yang ada deadline-nya, ketika kita ada waktu kita buat, jadi tugas kita itu tidak akan menumpuk. Dan yang terakhir juga kamu belajar yang namanya memanage waktu ya. Itu jawaban Juliana sudah sangat tepat sekali tentang apa pentingnya kita menerapkan disiplin, terutama disiplin waktu. Oke Juliana, karena tadi Juliana sudah menyampaikan bahwa Juliana sadar akan kesalahan yang Juliana buat. Kemudian sekarang Bu Rosma tanya, bagaimana kira-kira cara Juliana untuk memperbaiki kesalahan itu? Untuk memperbaiki kesalahan yang selama ini saya lakukan itu, mungkin saya mengurangi jam untuk bermain game terutama di larut malam. Dan saya akan berusaha untuk tidur lebih awal lagi agar bisa sampai di sekolah dengan tepat waktu dan bisa mengikuti pembelajaran yang semestinya. Jam olahraga itu di sini di sekolah kita kan dilaksanakan jam ke 0 ya. Jadi dimulainya itu kurang lebih jam 6 pagi ya kan. Jadi kamu harus istirahat lebih awal seperti apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Kemudian mengurangi bermain gamenya sehingga istirahatnya cukup. Jadi itu solusi yang kamu sampaikan. Apakah Bu Rosma bisa pegang komitmennya Juliana? Ya, bisa Bu. Kalau gitu, karena masalah Juliana sudah selesai dan Juliana sudah menemukan solusinya, sekarang silakan Juliana kembali ke kelas dan ikuti pelajaran yang sedang berlangsung dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Juliana. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IGD Juliana Raga Sabta, siswa dari kelas 11 P5. Di mana di sini
misalkan memberikan tanggapan terkait tahapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Rosma. Di mana dalam tahapan restitusi ini saya sangatlah merasa nyaman dalam menyampaikan alasan saya kenapa melakukan berbagai kesalahan yang telah saya lakukan. Dan Bu Rosma tidak langsung menghukum saya, akan tetapi lebih menanyakan apa alasan saya melakukan hal tersebut, sehingga membuat saya nyaman. Selain itu juga Bu Rosma juga menuntun saya dalam memberikan solusi agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi Santi. Sebentar ya. Dia tahu kan kenapa dia bukannya suruh ke sini? Tahu Bu, tadi kan dia habis belanja di kantin malah buang sampah sembarangan. Oke, kalau menurut dia apa yang dia lakukan tadi itu merupakan kesalahan atau tidak? Kesalahan Bu. Oke, berarti dia sudah tahu bahwa itu salah ya. Nah, apa setiap manusia itu pasti pernah yang namanya berbuat salah. Begitu juga Bu Rosma pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah sekarang bagaimana dia itu mau berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Tentunya Bu Rosma yakin pasti dia punya alasan kenapa dia membuang sampah sembarangan. Kalau boleh Ibu tahu alasannya apa? Soalnya udah kebiasaan dari dulu Bu. Sama kan kalau sekarang itu kalau buang sampah harus isi milah-milah sampah sesuai dengan jenisnya. Jadinya kalau dia rasa itu ribet Bu dan malas kalau isi milah-milah sampah gitu. Oke, coba saya memilah sampah itu kan kita di sekolah kan ada namanya gerakan sekolah sehat ya kan. Sudah ada sosialisasinya lagi sama demonstrasi dari pihak sekolah yang mana namanya sampah organik, anorganik, dan sampah yang residu. Jadi menurut dia sendiri, apakah perilaku yang dia lakukan tadi itu bisa dijadikan contoh atau tidak? Tidak Bu, soalnya tadi itu dia udah melanggar yang namanya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, berarti dia sudah ingat ya dengan keyakinan kelas kita ya kan? Coba sebutkan apalagi keyakinan kelas selain yang dia langgar tadi itu tidak menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Disiplin, menaati peraturan, datang tepat waktu, memakai seragam yang lengkap, sama yang tadi yang dia langgar itu Bu, yang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi dia sudah sadar ya akan kesalahan yang dia lakukan. Nah tadi dia kan sempat mengatakan bahwa alasan dia melakukan itu kan karena kebiasaan. Nah sekarang Ibu mau tanya, bagaimana cara dia untuk menghilangkan atau meminimkan hal buang sampah secara sembarangan itu? Dia akan gini Bu, yang pertama dia ingin berkomitmen untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya dan pada tempatnya. Dan selanjutnya dia akan bertanggung jawab jika dia kembali membuang sampah secara sembarangan baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Oke, Ibu hargai ya apa yang sudah dia katakan. Dia sudah jujur, dia sudah mau berkomitmen, artinya sudah mau berubah untuk mulai membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, dan tentunya sampahnya itu harus dipilah ya sesuai dengan jenisnya ya, karena keyakinan kelas yang sudah kita sepakati salah satunya itu kita adalah menjaga kebersihan baik di kelas maupun lingkungan sekolah kita. Baik, karena dia tadi sudah berkomitmen, sekarang Bu Rosma tanyakan sekali lagi, apakah dia yakin bisa melaksanakan komitmen yang dia sampaikan tadi? Yakin. Oke, Bu Rosma pegang ya komitmen yang dia sampaikan tadi. Bu Rosma berharap semoga apa yang dia ucapkan tadi dia bisa pertanggungjawabkan. Ya ya? Karena solusi dari permasalahan yang dia hadapi tentang kebiasaan membuang sampah tadi sudah dia temukan. Sekarang silahkan dia kembali ke kelas ya, dan jangan ulangi lagi ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya. Silahkan ikuti pelajarannya dengan baik.
semuanya, nama aku Dea dari kelas 10G. Jadi berkat diskusi tadi bersama Ibu Rosma, dia jadi sadar betapa pentingnya membuang sampah dan memilah sampah. Selanjutnya, di mana Ibu Rosma tidak menghakimi Dea atas kesalahan yang dia lakukan, melainkan Ibu Rosma menggali terlebih dahulu alasan dibalik Dea membuang sampah sembarangan dan menuntun Dea serta membimbing Dea untuk mencarikan solusi dari permasalahan dia tersebut. Terima kasih.